kepada pembina upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan kita, marilah kita berdoa. Hening kita sejenak. Hening kita mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia
yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Pembacaan teks Sumpah Pemuda Indonesia 1928. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Amanat Pembina Upacara. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan upacara dalam rangka Hari Sumpah Pemuda. Pada pagi hari ini yang seharusnya menjadi pembina upacara adalah Bapak Kepala Sekolah. Berhubung Bapak Kepala Sekolah baru tiba dari luar kota, masih kelelahan, butuh istirahat, maka saya menggantikan Bapak Kepala Sekolah sebagai pembina upacara. Oke, pada pagi hari ini Bapak ingin membacakan pidato dari Menteri Pemuda dan Olahraga, dan sebelumnya yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu PKS, Bapak Ibu Guru beserta staf Guru SMP Negeri 6 Sibolga, dan yang Bapak sayangi anak Bapak sekalian, selamat pagi. Ya, pada pagi hari ini kita melihat tadi petugas upacara sudah sangat baik, dan hari ini tampil beda dengan menggait bendera yang cukup bagus. Kita ucapkan terima kasih kepada petugas upacara pada pagi hari ini, kepada Ibu Wiwi yang sudah membimbing, dan kepada guru-guru yang terlibat di dalamnya. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas usaha dan kerja kerasnya.
Oke, langsung saja saya akan bacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pemuda. Yang kami banggakan para pemuda Indonesia di seluruh tanah air dan penjuru dunia. Yang terhormat saudara-saudara sebangsa setanah air. Dengan senantiasa mengungkapkan rasa syukur dan setinggi-tingginya atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada saat ini bangsa Indonesia tengah memperingati sebuah peristiwa penting dalam sejarah kebangsaan Indonesia, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Sebuah peristiwa di mana para pemuda Indonesia menyatakan tekad dan kehendak yang kuat untuk bersatu di tengah kenyataan keragaman untuk menghadirkan negara Indonesia. Nilai-nilai agung yang ditampilkan oleh generasi Sumpah Pemuda tahun 1928 ini harus selalu didengung-dengungkan berkali-kali di setiap waktu untuk menguatkan kesadaran dan karakter bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai perubahan situasi dan kondisi yang sangat cepat yang bisa menjadikan kekuatan bangsa terdegradasi hingga melemahkan daya kekuatan bangsa Indonesia untuk menjaga eksistensi kebangsaan Indonesia secara lestari. Bulan Pemuda dan peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2024 ini berbarengan dengan masa transisi pemerintahan baru yang akan mengorkestrasi langkah bangsa Indonesia mewujudkan target-target pembangunan jangka menengah sebagai landasan pencapaian target pembangunan jangka panjang tahun 2045, yaitu terwujudnya Indonesia emas yang bercirikan kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi, serta kiprah bangsa Indonesia yang lebih kuat dalam kancah global. Momentum ini merupakan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada agenda-agenda pengembangan kepemudaan sebagai bagian penting dalam pembangunan Indonesia, baik dalam posisi pemuda sebagai subjek pembangunan maupun sebagai objek pembangunan, sebagai subjek untuk berpartisipasi aktif dalam beragam sektor pembangunan nasional, bahkan pada agenda SGDS, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merupakan agenda global. Pada sebagian yang lain, pemuda Indonesia masih membutuhkan layanan pemberdayaan untuk membangun potensi yang masih terpendam, hingga potensi tersebut menjadi kekuatan dalam kepemimpinan, kepeloporan, dan kewirausahaan. Harapan kepada pemuda untuk lebih berperan dalam pembangunan nasional Indonesia adalah tepat adanya, karena pada hakikatnya pemuda adalah pemilik masa depan. Hasil pencapaian hal ini dapat ditemukanali dari capaian Indeks Pembangunan Pemuda atau IPP. Sebagai indikator kualitas kepemudaan pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Pemuda berada pada 56,33% dengan rincian capaian domain pendidikan sebesar 70%, domain kesehatan dan kesejahteraan sebesar 65%, domain gender dan diskriminasi sebesar 53,33%, sementara itu domain lapangan dan kesempatan kerja sebesar 45%, dan domain partisipasi dan kepemimpinan sebesar 43,33%. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, capaian IPP tersebut perlu ditingkatkan dengan melakukan upaya mengembangkan potensi dan keunggulan pemuda secara besar-besaran dan masif di seluruh wilayah Indonesia. Seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, masyarakat, dunia industri, perguruan tinggi, dan media harus bergerak secara sinergis, terpadu, holistik, sehingga terbangun ekosistem pelayanan kepemudaan yang inovatif, yang mendukung bertumbuh kembangnya kepemudaan yang maju,
berkarakter, kebangsaan, dan berdaya saing. Oleh karena itu, sungguh tepat momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2024 ini mengangkat tema Maju Bersama Indonesia Raya. Tema ini menyampaikan pesan kepada kita semua untuk meningkatkan dan memajukan berbagai elemen pelayanan kepemudaan hingga mencapai kondisi Indonesia yang raya, Indonesia yang besar, Indonesia yang sejahtera. Upaya ini dilakukan dalam bentuk upaya pemajuan secara bersama, simultan, sinkron, dan terkoordinasikan dengan sebaik-baiknya, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah. Peran pemerintah daerah sungguh sangat penting untuk menggerakkan pelayanan kepemudaan. Peran ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program kepemudaan yang baik dan berkesinambungan, serta diwujudkan dalam bentuk rencana aksi daerah layanan kepemudaan yang berorientasi kepada peningkatan IPP yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Oleh karena itu, setiap upaya untuk memperbaiki kebijakan kepemudaan pada tingkat daerah patut mendapatkan penghargaan yang setinggi-tingginya, karena hal ini akan berdampak kepada perluasan cakupan dan jangkauan pelayanan kepemudaan semakin meluas, hingga tidak ada satu orang pemuda yang tidak mendapatkan pelayanan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ini, marilah kita bersama-sama melakukan berbagai macam langkah untuk mengembangkan potensi pemuda melalui aktivitas yang mendorong perkembangan kreativitas dan inovasi pemuda Indonesia dengan berbagai cara yang dapat dilakukan. Marilah kita bersama membuka kesempatan seluas-luasnya kepada pemuda Indonesia untuk berpartisipasi dalam seluruh dimensi pembangunan Indonesia sesuai dengan kompetensi dan passion masing-masing. Marilah kita perbaiki kepedulian kita kepada pemuda Indonesia melalui perbaikan pelayanan kepemudaan, perbaikan tata kelola pelayanan kepemudaan, dan dukungan sumber daya hingga kondisi kepemudaan Indonesia menjadi lebih baik yang tercermin dengan kenaikan indeks pembangunan pemuda. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kontribusi positif segenap pemangku kepentingan yang telah terus memberikan pelayanan kepemudaan yang baik. Kami juga memberikan terima kasih dan penghargaan atas prestasi kontribusi kepemimpinan dan kepeloporan pemuda Indonesia dalam berbagai bidang pembangunan. Indonesia yang raya dan sejahtera memanggil partisipasi dan perjuangan pemuda Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pemuda. Jakarta, 28 Oktober 2024. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo. Sekian, terima kasih. Menyanyikan lagu Bangun Pemuda-Pemudi. Pembacaan doa. Marilah kita berdoa menurut nama yang
pekerjaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina azim. Dengan rahmat-Mu kami mengucapkan rasa syukur atas limpah kasih sayang dan fadilahmu. Engkau titahkan di bumi ilmu ini para pemuda pelopor pemukir sejarah dalam untaian perjalanan bangsa kami. Mengumandangkan dengan lantang gagah berani sumpah pemuda 1928. Tekad yang Kau menguatkan perjuangan bangsa kami. Engkau telah anugerahkan kebijaksanaan dan pandangan jauh ke depan melampau masanya. Sumpah mereka mampu memperkokoh persatuan di atas keberagaman hingga rahmat kemerdekaan Kau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, pada hari ini kami berhimpun dengan hati nan bersih, penuh rasa syukur dan penuh kasih sayang, menghadiri keteladanan mulia generasi Sumpah Pemuda untuk kami wujudkan menjadi seperti membangun generasi muda cerdas, kompeten, berdaya saing, berkarakter, akhlak mulia dan berkeadaban untuk menyambut pencapaian prestasi berdaya guna bagi kesejahteraan Indonesia Raya dan alam semesta. Ya Allah, anugerahkan kepada kami cahaya kebijaksanaan-Mu agar kami dapat dengan jelas memilih cara-cara terbaik dan mewujudkan kebaikan-kebaikan kepemudaan Indonesia yang mampu merajut persatuan dan keselarasan, gerak kolaboratif, menggerakkan keunggulan ketemu untuk Indonesia Raya yang merdeka, berdaulat terus, adil dan makmur, sesuai dengan kehendak dan ketepatan-Mu. Ya Allah yang Maha Kuasa, berikan kepada kami kemampuan dan semangat untuk bergotong royong dalam orkestrasi kolaboratif bersinergi, mengolah segala potensi kemudaan menjadi kekuatan yang membangun yang tak pernah pudar. Mampukan kami untuk selalu tangguh menjalankan langkah terbaik penuh hikmah, kebijaksanaan hingga kesuksesan demi kesuksesan dapat terwujudkan. Hasbunallahi wa ni'mal wala wa ni'man nasir. La haula wa quwwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Laporan pemimpin upacara. Silakan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Penampilan Rawa Hari Sumpah Pemuda.